Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, kemarin kita sudah membahas materi tentang teks deskripsi ya. Ada yang masih ingat? Ya, mungkin teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu tokoh yang mana tokoh itu terkenal. Nah, hari ini kita akan membahas materi baru yang mana materinya adalah teks resensi. Ya, sebelum kita lanjut ya, alangkah baiknya kita melihat video ataupun video cuplikan yang ibu buat untuk nanti kita presentasikan dan juga kita bahas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Anida Asyafa dari kelas 1141 absen 4. Jadi hari ini aku mau meresensi sebuah buku yang dimana bukunya ini sangat bestseller pada masanya. Bukunya berjudul Laskar Pelangi. Buku Laskar Pelangi ini ditulis oleh Andrea Hirata yang berasal dari Belitung. Tahun terbitnya itu cetakan pertama 2005 September. Selanjutnya ada pula penerbitnya dari penerbit Bentang. Untuk jumlah halaman sekitar 534 halaman dan ISBN-nya 979306279 dan 7. Novel Laskar Pelangi merupakan novel pertama yang dibuat oleh Andrea Hirata pada tahun 2005. Jadi novel ini itu berasal dari kisah nyata. Novel ini bermula dari Andrea Hirata yang tinggal di Belitung, dan pada masa itu ada sebuah sekolah pertama, sekolah Islam bernama SD Muhammadiyah Gentong. Sekolah itu merupakan sekolah pertama yang siswanya itu kurang dari 10, semakin lama semakin menghilang siswanya. Jadi ya itu sangat menginspirasi, apalagi orang-orang di daerah Belitung itu orang-orang yang pekerja keras dan tidak bisa menyekolahkan anaknya karena sesuap nasi itu sangat berharga hari demi harinya. Kemudian untuk sinopsis dari Laskar Pelangi ini menceritakan tentang 9 anak yang berjuang untuk meraih cita-citanya di sekolah SD Muhammadiyah Gentong ini. Itu ada Maher itu seorang seniman yang tukang parut kelapa juga, seniman dadakan. Jadi pada masa itu juga ada lomba karnaval dan dia ditunjuk sebagai ketua dari karnaval itu. Jadi SD Gentong ini pada saat itu juga memenangkan sebuah kemenangan pertamanya, sebuah piala pertamanya juga. Kemudian ada yang sangat menginspirasi menurut aku, itu ada Lintang. Lintang itu seorang kakak tertua dari 3 bersaudara. Jadi dia punya 2 adik dan dia anak pertama, apalagi laki-laki. Sedang ayahnya itu seorang nelayan yang mengharuskan untuk kerja untuk memenuhi kebutuhannya. Sedang si Lintang ini memang ingin membantu ayahnya, tetapi si Lintang ini malah menuntut pendidikan untuk bisa meraih cita-citanya setinggi mungkin. Kemudian ada pula banyak inspirasi yang terjadi di dalam novel ini. Ya, selain ada sinopsis juga ada kelebihan kan. Jadi kelebihan dari novel ini itu novelnya banyak menginspirasi orang-orang dan banyak memotivasi kalian. Buku ini tuh sangat cocok untuk kalian yang ingin memotivasi diri kalian bahwa sekolah itu adalah yang penting ya, seperti itu, untuk meraih masa depan. Kemudian terlepas dari semua kelebihan, tentu buku ini walaupun buku bestseller, buku ini juga memiliki kekurangan. Salah satunya si Andrea Hirata ini berasal dari Belitung
yang bahasa sehari-harinya adalah bahasa Melayu. Jadi untuk penulisannya ini menggunakan bahasa Melayu dan tidak semua pembaca itu paham dengan semua bahasa Melayu. Jadi ya mungkin ini diberi glosarium pada halaman terakhir, namun para pembaca akan bingung jika saat membaca dia tidak tahu artinya, walaupun artinya sudah di belakang, tapi itu sangat tidak efektif. Novel Laskar Pelangi ini sangat cocok untuk kalian para remaja kisaran umur 17 atau 15 sampai 20-an tahun. Karena buku ini adalah buku untuk generasi muda lah. Karena ya itu sangat motivasi dan sangat bagus, sangat inspiratif sekali. Jadi ya udah sekian. Semoga untuk kalian para pembaca bisa mendapatkan manfaat dan motivasi pada buku Laskar Pelangi ini. Sekian dari Anida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melihat video tadi, apa yang kalian tangkap dari video itu? Ya, tentunya kita pasti menangkap suatu materi teks resensi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, ya. Nah, jadi teks resensi itu adalah suatu penilaian terhadap karya sastra, ya, mengenai gambaran suatu isi karya, ya, agar dapat memberikan pertimbangan kepada penonton maupun pembaca. Jadinya teks resensi itu gunanya untuk menilai suatu karya sastra, ya. Lalu dalam teks resensi itu tentunya ada suatu judul resensi, ya pasti ada dong. Ketika kita membuat teks resensi, kita harus membuat judul terlebih dahulu, ya, agar pembaca ataupun penonton paham apa yang akan kita bicarakan di teks resensi ini, ya. Kemudian ada identitas, ya. Biasanya tuh ada judul buku, ya, ada pengarang, ada tahun terbit, ada harga buku, ya, ada juga dimensi bukunya, ya, ataupun suatu karya sastra yang lain, ya. Kita lanjut ke struktur teks resensi, ya. Dari cuplikan di atas tadi ada juga identitas, ya, identitas yang tadi sudah Ibu jelaskan, ya, ada judul buku, ya, tahun terbit, pengarangnya, ada harga buku, dan juga ada dimensi buku. Nah, lanjut ada strukturnya itu ada 3, ya, ada orientasi, ya, biasanya itu di awal paragraf. Nah, jadi presensi itu menjelaskan apa sih yang akan kita bahas di resensi buku itu. Nah, kemudian ada isi. Nah, isi ini berupa unsur-unsur, ya. Unsur-unsurnya tadi yang sudah Ibu jelaskan di atas, ya. Nah, kemudian ada penutup. Nah, penutup ini berupa komentar ataupun saran. Nah, seperti itu. Kemudian kita hari ini akan menganalisis kebahasaan teks resensi. Nah, ini perlu kalian perhatikan karena ini nanti akan menjadi tugas, ya, tugas untuk kalian. Nah, jadi ada konjungsi penerangan. Biasanya di konjungsi penerangan ini berupa kalimat penjelas, ya, seperti bahwa, yakni, ataupun yaitu. Nah, kemudian ada konjungsi temporal. Biasanya ini melibatkan seperti waktu, ya, sejak, semenjak, akhirnya. Nah, itu. Kemudian ada juga konjungsi penyebab. Nah, ini di sini ada konjungsi penyebab, yaitu seperti sebab akibat, ya. Kenapa kita meresensi buku itu? Mengapa kita meresensi karya sastra itu? Nah, kemudian ada pernyataan, ya. Biasanya ini mengandung unsur saran dan juga komentar. Nah, kemudian terakhir ada kata serapan bahasa Indonesia. Nah, ini kita harus menggunakan bahasa yang baik dan juga benar. Nah, oke. Jadi Ibu sudah selesai menjelaskan apa itu teks resensi, ya. Dan Ibu sudah mulai meresensi 2 buku ini.
Ini sebagai contoh referensi kalian ketika nanti ibu memberikan tugas kepada kalian. Nah, nanti kita bentuk suatu kelompok ya. Ada 5, bentuklah 5 kelompok. Nah, setiap kelompok sudah ibu tentukan judul bukunya yang akan kalian resensi. Nah, jadi kalau meresensi itu harus sesuai dengan materi yang sudah ibu jelaskan pada hari ini. Nah, kemudian ibu juga sudah meresensi beberapa buku novel. Nah, bukunya ini bestseller ya. Jadi nanti kalian bisa membuat tugas berkelompok untuk menganalisis struktur, unsur-unsur dan juga kebahasaan teks resensi. Ya, semoga kalian paham dengan apa yang ibu jelaskan hari ini. Mungkin cukup sekian dari ibu. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya di ketua kelas kalian. Ibu tutup. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.